Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Fadlilatur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai virus corona atau COVID-19 dan juga hubungannya dengan matematika. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih virus corona itu. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama adalah demam, yang kedua batuk kering, yang ketiga adalah sesak nafas. Dari 3 gejala yang telah saya sebutkan di atas, ada beberapa lagi gejala yang dapat mengindikasikan seseorang terkena virus corona. Di antaranya, diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan juga ruam di kulit. Gejala-gejala di atas umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awal ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pada awal masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu, banyak sekali warga yang hanya menganggap remeh virus corona ini. Padahal virus corona adalah salah satu virus mematikan karena tanda-tandanya hampir mirip dengan flu, bahkan tidak bisa dibedakan sama sekali. Orang-orang tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial, sehingga orang-orang yang menderita COVID-19 atau virus corona ini jadi bertambah banyak. Sekarang menurut data, orang yang terkena virus corona, positif virus corona berjumlah 36.406 orang. 13.000 diantaranya dinyatakan sembuh dan 2.000-nya dinyatakan meninggal dunia. Jumlah ini akan terus bertambah jika masyarakat Indonesia tetap tidak mau mengindahkan imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Dengan berdiam diri di rumah dan mengerjakan semua aktivitas di rumah, bekerja, beribadah, belajar di rumah. Dengan banyaknya kasus dari COVID yang semakin meningkat setiap harinya, pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menekan peningkatan dari kasus corona sendiri. Salah satunya dengan melakukan pembatasan sosial atau biasa kita sebut dengan karantina. Menurut asal katanya, karantina berasal dari bahasa Italia, quarantine yang artinya 40 hari. Kata ini merujuk pada metode salah satu ilmuwan Islam ternama, yaitu Al-Arba'iniyah yang artinya 40 hari, yang merupakan metode yang dicetuskan oleh salah satu bapak ilmu kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina, atau di Eropa lebih dikenal dengan nama Avicenna. Beliau mengatakan dalam masa 40 hari ini akan terlihat mikroorganisme yang menyerang tubuh inangnya melakukan masa inkubasi dan akan memberikan tanda-tanda apakah orang tersebut sanggup atau tidak, kuat atau tidaknya imunitas seseorang terhadap penyakit tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau disingkat WHO, rata-rata setelah 14 hari orang tersebut terkena virus corona akan menunjukkan gejala-gejala yang berbeda. Di antaranya orang yang menunjukkan gejala ringan dan orang yang menunjukkan gejala serius. Orang yang menunjukkan gejala ringan seperti demam, batuk, dan juga letih. Sedangkan orang yang menunjukkan gejala serius seperti sesak nafas yang sangat dan juga batuk yang berdahak, yang dahaknya merupakan sel-sel paru-paru yang telah mati.
Menurut data WHO, orang yang terkena virus corona dan memiliki gejala ringan dapat sembuh dalam waktu 2 pekan atau sekitar 4 minggu setelah masa inkubasi virus tersebut. Sedangkan orang yang memiliki gejala yang serius dapat sembuh dari penyakit COVID-19 dengan waktu berkisar antara 2 sampai 8 minggu atau sekitar 56 hari setelah masa inkubasi virus tersebut. Dari data tersebut, kita dapat menentukan rumus matematika yang tepat untuk mengetahui seberapa lama dan juga seberapa efektifkah karantina ini berlangsung dan bagaimana dampaknya bagi orang-orang yang terkena gejala ringan maupun gejala yang serius. Seperti data yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa masa inkubasi virus berkisar dari 1 sampai 14 hari. Setelah masa ini baru diketahui orang tersebut menunjukkan gejala yang seperti apa, apakah gejala ringan ataupun gejala serius. Bila dihitung dari saat karantina dan dikurang masa inkubasi, yaitu tinggal 26 hari lagi. Dalam waktu 26 hari, orang-orang yang memiliki gejala ringan dapat sembuh karena perkiraan mereka sembuh adalah dalam waktu 2 pekan atau 14 hari. Sisa harinya, yaitu 12 hari, bisa digunakan untuk peningkatan imunitas tubuh. Sedangkan orang-orang yang memiliki gejala serius dalam masa penyembuhan dan bisa sembuh dengan tambahan 1 kali masa karantina, 30 hari sebagai pelengkap dari 26 hari masa karantina sebelumnya dan 10 hari sisanya sebagai peningkatan imunitas tubuh. Jadi, dari data-data yang di atas dapat dirumuskan bahwa X sama dengan K, dengan X penderita gejala ringan dan K karantina, Y sama dengan 2K, dengan Y penderita gejala serius dan K adalah karantina. Data di atas dapat membuktikan bahwa karantina adalah salah satu langkah yang tepat dalam mencegah dan juga menurunkan nilai terjangkitnya virus corona. Perkiraan masa sembuh yaitu 2 pekan ataupun 8 minggu ini berdasarkan generalisasi oleh WHO. Generalisasi ini bisa dijadikan acuan walaupun setiap orang memiliki ketahanan tubuh masing-masing. Namun dapat dijadikan acuan dan dapat dijadikan data konkret yang menguatkan bahwa metode karantina adalah salah satu metode yang bagus dalam menghadapi pandemi. Sekian penjelasan dari saya mengenai COVID-19 dan hubungannya dengan matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.